Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Agil di channel saya My Tutorial My Adventure. Dan pada kesempatan siang hari ini di meja saya ada raket nyamuk ya. Nah, dia masih hidup ya. Dia masih hidup, tetapi dalam keadaan tidak berfungsi. Kita akan coba tes. Dia tidak ada sengatan ya, atau aliran listrik yang menyala di sini. Padahal dia sudah nyala ya. Tidak mau menyetrum. Abang minta uang mau beli. Oke, baik, tanpa basa-basi kita akan langsung saja bongkar raket nyamuknya ya. Kita lepas dulu di bagian baterai. Oke, dan ini baterainya. Kita akan coba ukur baterainya ada berapa volt ya. Maaf. Oke. Ini error ini guys. Kita akan ukur baterainya dulu ya di mode auto. Oke. Oke, dia di 4 ya, 4, sekian volt DC ya. Oke, artinya dia masih terisi ya. Kita akan coba bongkar di bagian ininya. Ini sudah cukup, kita akan coba bongkar pelan-pelan. Oke, apa yang menyebabkan raket nyamuk ini tidak berfungsi ya? Kita akan coba cek. Ini agak susah ini harus pakai alat. Oh, ternyata ini bisa kita lihat di sini ada satu kabel yang putus. Tapi kita akan coba cari yang lain terlebih dahulu. Apakah itu unsur kesengajaan memang diputuskan? Tapi kita akan coba carikan dulu. Oh, ada sesuatu lagi yang putus. Sini masih terhubung, sini juga masih terhubung, dan di sini juga masih terhubung semuanya. Di area tegangan semuanya masih terhubung, kecuali ini ya. Ini buat apa ini fungsinya, kita kurang tahu. Oke, kita akan coba pasangkan baterainya. Kita akan coba tes kembali. Dia tidak mau menyala. Ternyata ini jalur lampu ya, ini tidak bermasalah, dia dalam keadaan jalur lampu. Kita
kita akan coba cek juga di bagian mesinnya. Satu lagi, ini sebenarnya tidak masalah, kita putus saja. Kita cek di bagian dalamnya. Kenapa dia tidak mau berfungsi? Oke. Kita akan cari tahu penyebabnya di mana. Apakah dia di kapasitornya ini? Nanti kita akan coba ganti ya kapasitornya dengan yang lebih gede. Kita akan coba lakukan tes sekali lagi. Oh itu. Oh, dia berfungsi dengan sendirinya. Oke, ini sudah mulai ketahuan. Ternyata kemungkinan ada masalah di jalur di kabelnya ini ya. Tapi kita akan coba tetap gantikan yang lebih wow ya. Baik, kita akan modifikasi ini, saya ganti dengan yang ini ya. Mudah-mudahan makin mencetar ya. Itu ya, kita akan coba lepas di bagian ini ya, kapasitornya ini. Oke, sudah lepas. Satunya lagi. Oke, ini sudah terlepas. Kita akan coba carikan yang lain, kapasitor yang lainnya. Maaf ya tadi kebesaran ya. Nah, kapasitornya kita akan ambilkan dari power supply ini ya, bekas power supply ini dengan tegangan yang sama di 400 volt. Ini aktif nih guys. Sudah lepas, kita akan ambil ini. Kita akan langsung pasangkan di tempatnya ya, karena dia sudah seukuran ya, jadi udah pasti masuk. Oke, satu sudah masuk, tinggal satunya lagi. Bisa diperdekat ya, itu tinggal posisi yang satunya kita masukkan. Awas ada kabel. Oke, sudah masuk. Nah, kabel yang lepas ini kita pasangkan kembali. Oke, hati guys. Ini sudah tertempel dan sudah terpasang seperti ini. Dan ini yang lamanya ya. Nah, tidak. Ini yang lama, ini yang baru. Yang baru juga tetap secondnya. Kita akan coba pasang tes ya.
sebelum kita rakit kembali. Oke. Oke, dia menyala ya. Kita akan coba suntik. Agak lebih kecil, dan ini yang sudah luka tadi yang suaranya lumayan menggelegar, kita akan coba pasangkan yang kecil. Lepas lagi, guys. Sekedar buat tes aja, kita pasangkan di atas seperti ini. Sekedar buat tes. Kalau sudah fungsi oke, kita pasang permanen. Oke, bisa dipasang. Kita akan tes kembali. Oke. Wah, mantap juga ini. Mantap ini, guys. Yang 400 volt ya, kita pakai yang 400 volt. Ini aja sampai pecah ini. Kalau bawaannya dia di 2 cafe ya, dia masih rendah, tidak mencapai ratusan ya. Kalau ini udah 400 volt, kita akan coba tes suaranya kembali. Kita akan tes ya, gimana suaranya. Wah, bisa didengar ya. Wah, sepertinya ada yang pecah lagi. Mati lagi, guys. Dia tidak kuat. Ini ada yang pecah lagi tuh, bisa dilihat. Berarti tenaga boleh menggelegar, tapi masa pakainya yang tidak menjamin ya. Nanti kita akan carikan di bawahnya atau di atas standarnya ini ya. Standarnya ini kan dia dua kV ya, 2 kV ya, sedangkan yang kita pakai barusan 400 volt. Sama ini juga kecil juga, tapi 400 volt ya. Kita akan carikan yang di bawahnya kembali biar masa pakainya agak lama. Ini ada beberapa banyak kapasitor, tapi nilainya di 400 volt semua. Kita bingung mau makainya. 400 volt semua ini rata-rata. Kita akan kembalikan ke standarnya saja. Standarnya ini yang 2 kV aja ini. Kita pasangkan kembali karena semuanya tegangan kuat, tetapi umur pemakaian tidak menjamin lama ya, tidak awet. Kita pasangkan kembali saja. Yang penting si raket ini sudah berfungsi kembali ya. Oke. Pasang kembali. Oke, pasang. Kita coba tes, lakukan pengetesan. Ya, cek ya. Nggak kayak tadi ya. Nanti kalau ada kapasitor yang standar gitu ya, standarnya 2 kV, kita tambahkan ke atasnya sedikit, ataupun dari 400 kita turunkan sedikit. Oke, nanti kalau ada kita akan coba tes kembali. Sementara kita akan pasangkan rakit kembali ya.
Mas, ini kabelnya guys. Oke, ini sudah terpasang, kita pasang bautnya juga. Oke, lagi sudah terpasang, kemudian kita masukkan ini, kita pasang baut. Kemudian kita balikkan ini kita hidupkan saja, yang ini kabel lampu ya. Awas tombol yang enggak, kemudian jangan lupa kita pasang. Agak ribet ya, oke. Ini sudah masuk, kita akan kencangkan kembali, kemudian kita pasang bautnya. Jangan sedikit ada suara azan nanti ya. Baik, setelah melewati azan zuhur, kita akan coba tes kembali ya. Ini sudah saya rapikan setelah tadi kita skip ya videonya karena ada azan. Kita akan pasang, kita akan coba tes kembali fungsinya. Semoga bisa berfungsi dengan baik. Oh, dia tidak menyala ya, karena kita belum dorong. Oke, kita akan coba tes fungsinya. Alhamdulillah, sudah mulai berfungsi kembali ya. Namun di sini senggatannya agak kecil ya. Kalau pengen besar ya tinggal kita ganti di kapasitornya itu ya. Oke, baik, sampai di sini saja video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.